Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya percaya pagi ini adalah sukacita bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya. Saya senang boleh berbicara di hadapan Bapak Ibu, ya, dimanapun pagi ini saudara duduk mendengarkan firman ini. Saya Pendeta William Hermon. Saya bersyukur boleh melayani saudara pada pagi hari ini, khususnya saudara-saudara yang ada di Pok Anugerah, yang ada di Pok Ciangsana, ya. Saya percaya pagi ini kita semua ada dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu kiranya menguasai hati dan pikiran kami waktu kami duduk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari membuka Alkitab dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1-5. Saya membaca demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini adalah mengasihi segala sesuatu. Ya, perlu digarisbawahi ya. Kalau dikatakan mengasihi segala sesuatu, ini pasti berkaitan dengan mereka yang percaya di dalam Yesus dan juga mereka yang belum percaya kepada Yesus. Makanya digunakan kata mengasihi segala sesuatu. Nah, kita perlu sadari bahwa kata mengasihi, ya, ini kata yang tidak asing bagi kekristenan. Harus kita garis bawahi bersama-sama itu. Inti dari kekristenan itu sebenarnya adalah kasih. Ya, jadi dalam hal apapun yang kita bicarakan dalam kekristenan itu intinya adalah kasih. Kita mengasihi dikatakan karena kita ini adalah bagian daripada rencana Allah di dalam hidup kita. Kita udah diselamatkan, makanya akhirnya kita diberi kesempatan untuk mengasihi orang lain. Kata mengasihi, kalau kita lihat itu memang berasal dari kata benda itu, kata benda kasih ya. Jadi kalau mengasihi sudah jadi kata kerja, berarti sebuah tindakan. Tetapi kalau dia benda kasih adalah sesuatu yang harus memang kita miliki. Jadi kalau orang bilang gini, kalau orang punya kasih, berarti dia harus mampu mengasihi yang lain. Jadi kalau dia punya kasih dalam hidupnya, dia harus mampu mengasihi yang lain. Nah, memang kalau saudara lihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan kasih adalah hakikat Allah itu sendiri. Ya, itu sebabnya dikatakan bahwa Allah itu kasih. Jadi nggak bisa dipungkiri dari orang Kristen ya. Kenapa orang Kristen itu harus mengasihi sebenarnya? Salah satunya itu adalah kasih itu hakikat daripada Allah itu sendiri. Ya, makanya dijelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 itu, dan semua orang yang dilahirkan dari Allah wajib saling mengasihi. Ya, bukan hanya itu saja saudara. Bukan kita hanya melihat kasih itu adalah hakikat daripada Allah itu, kita juga harus melihat ukuran dari pertobatan ya. Pertobatan kita itu akan dilihat dari kasih kita juga. Ukuran dari buah, ya, dari buah kita akan dilihat dari kasih juga. Ukuran dari perjalanan spiritual, perjalanan rohani kita akan dilihat dari kasih, ya, dari kasih yang kita pancarkan kepada setiap orang. Dalam segala sesuatu dalam hidup kita, tampilannya adalah kasih. Sehingga kita diperintahkan untuk mengasihi segala sesuatu. Ya, jadi karena hakikat daripada daripada Allah itu adalah kasih, sekarang kita diminta ya untuk saling
mengasihi dan juga mengasihi segala sesuatu. Mengapa kita harus mengasihi segala sesuatu? Ada dua catatan yang saya catat dalam bagian ini dari pengamatan saya terhadap teks 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1-5. Yang pertama adalah dikatakan begini, karena kita telah dilahirkan dari Allah. Ya, jadi mengapa kita mengasihi segala sesuatu? Yang pertama adalah karena kita telah dilahirkan dari Allah. Artinya, sebagai orang yang dilahirkan dari Allah, kita dituntut untuk dapat mengasihi. Sekali lagi, sebagai orang yang dilahirkan dari Allah, kita dituntut untuk dapat mengasihi. Ya, kata yang dipakai di dalam teks terjemahan Yunani, kalau saya terjemahkan ayat 1 ini, berbunyi begini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia telah dilahirkan dari Allah. Nah, lihat di sana. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia telah dilahirkan dari Allah. Berarti saudara, karena kita sudah dilahirkan dari Allah, tadi saya katakan hakikat daripada Allah itu adalah kasih, maka apa yang dimiliki oleh Allah dalam hakikat Allah itu seharusnya juga menjadi hakikat kita. Ya, menjadi hakikat kita. Makanya dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Allah, maka sekarang dikatakan kita juga harus mengasihi orang-orang percaya yang telah dilahirkan dari Allah. Ya, yang telah dilahirkan dari Allah. Kita dilahirkan dari Allah karena kita percaya kepada Kristus. Kita mengasihi Allah. Kita juga harus mengasihi orang yang dilahirkan dari Allah. Jadi ini luar biasa, saudara. Jadi nggak main-main jadi Kristen kalau kita lihat di sini ya. Nggak main-main menjadi orang Kristen. Kenapa saya katakan tidak main-main jadi orang Kristen? Karena ternyata kekristenan itu bicara kedekatan kita dengan Tuhan. Bicara hubungan yang sangat dekat, sangat intim dengan Tuhan. Makanya tadi dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia dilahirkan dari Allah. Sampai di sini. Allah tadi saya katakan di dalam bagian ini, hakikat daripada Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita dilahirkan dari Allah, seharusnya kita wajib saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi mereka yang dilahirkan juga dari Allah. Siapa mereka? Mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya kalau saudara melihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, di atasnya ya, ayat sebelumnya diuraikan di sana. Misalnya ayat 7-8. Saya meringkas di sini ya. Saya ringkas apa yang dikatakan dalam ayat 7-8 itu. Dikatakan begini, kita mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Nah, ini kata kunci yang penting yang harus kita ingat, saudara. Kita mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Jadi kalau kasih itu tidak berasal dari Allah, udah nggak usah mengasihi, saudara. Nggak ada gunanya mengasihi. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita mengasihi, berarti kita lahir dari Allah. Jadi, sehingga dikatakan di dalam bagian yang ayat yang ke-8, kalau kita tidak bisa mengasihi, berarti kita tidak berasal dari Allah. Berarti semua orang yang berasal dari Allah, dia mampu, dia diberi kesanggupan untuk bisa mengasihi orang-orang percaya lainnya. Ya, orang-orang percaya lainnya. Nah, sehingga kalau saudara lihat dalam ayat 9-12, dikatakan sana, kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Ya, ini Yohanes itu mengulang terus. Ya, mengulang kata-kata mengasihi itu. Ya, kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Ya, mana buktinya dikatakan? Mana buktinya Allah mengasihi kita? Dikatakan di sini, kita mengasihi karena Allah telah memberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ya, Allah memberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ayat yang paling klasik, Yohanes juga yang mencatat dalam Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Allah yang paling besar bagi kita. Dia berikan Yesus kepada kita. Karena setelah Dia berikan Yesus kepada kita, sekarang pengorbanan daripada Yesus, penebusan daripada Yesus menjadi jalan bagi kita untuk
membuka jalan kepada apa? Kepada surga. Sehingga dikatakan tadi, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu, dia lahir daripada Allah. Dan Allah adalah kasih. Hakikat kita adalah kasih. Allah mengasihi kita dengan memberikan Yesus kepada kita. Dan sekarang setelah kita percaya, kita dilahirkan dari Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak lagi mengasihi. Kita wajib mengasihi. Dengan demikian, tidaklah menjadi sulit bagi kita untuk mengasihi kalau kita tahu dari mana asal kita. Ya enggak? Jadi kalau saudara nggak mampu mengasihi saudara karena saudara nggak tahu dari mana asalmu. Tapi kalau kita tahu asal kita daripada Tuhan, mudah untuk kita mengasihi. Kalau kita tahu bahwa kita itu dilahirkan dari Allah, kita tidak akan sulit untuk mengasihi. Mudah bagi kita untuk mengasihi. Kenapa orang sulit mengasihi? Karena dia nggak tahu asalnya dari mana. Ya, dia nggak tahu asalnya dari mana. Makanya dikatakan di sana, karena kasih berasal dari Allah. Ini berarti benih ilahi ada di dalam kasih. Jadi siapa yang hidup dalam kasih dan melakukan kasih, di dalam dirinya ada benih ilahi yang bersumber daripada siapa? Daripada Allah. Ya, kalau benih ilahi ada di dalam kita, tidaklah terlalu susah bagi kita untuk mengasihi. Jadi gampang kan saudara? Jadi Yohanes itu sangat sederhana sekali itu. Ya, dalam mengemukakan bagaimana mengasihi segala sesuatu itu. Mengapa kita harus mengasihi segala sesuatu? Dia bilang karena kita berasal dari Allah. Kita dilahirkan dari Allah. Kita telah dilahirkan dari Allah. Ya, dilahirkan karena apa? Percaya kita kepada Yesus. Ya, karena kita percaya kepada Yesus, semua yang ada di dalam diri daripada Allah itu, yang adalah kasih itu, sekarang menjadi milik kita. Kalau begitu, bagaimana dengan hidup kita? Adakah kita adalah orang-orang yang berasal, ya, atau orang-orang yang tak dilahirkan dari Allah? Kalau saudara mengatakan saudara orang yang percaya kepada Yesus, berarti saudara punya kasih dalam hidupmu. Karena dengan percayamu kepada Yesus, itu berarti engkau berasal daripada Allah. Kalau engkau katakan engkau berasal dari Allah, dilahirkan dari Allah, maka hakikat Allah yang adalah kasih itu adalah menjadi milikmu. Dan tidak ada alasan bagimu untuk bermusuhan seorang akan yang lain. Tidak ada alasan bagimu untuk mengata-ngatai, untuk memburukkan, menjelekkan seorang akan yang lain. Kalau kita sama-sama punya benih ilahi, sama-sama dilahirkan daripada Allah, apakah kita harus saling menjelekkan satu dengan yang lain? Gereja seringkali gagal dalam hal ini. Orang-orang percaya seringkali gagal saudara dalam hal ini. Karena apa? Karena dia tidak menyadari bahwa dia berasal daripada Allah. Dia tidak memperlakukan orang-orang di sekitarnya sama seperti Allah memperlakukannya. Kita harus belajar memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita sama dengan Allah memperlakukan kita. Kita mengatakan kita mengasihi Allah, padahal kita jauh sekali dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus belajar, saudara, bahwa kita harus dekat dengan sesama kita, dekat dengan orang-orang yang dilahirkan dari benih ilahi itu. Mengapa kita harus mengasihi segala sesuatu? Yang pertama, karena kita telah dilahirkan dari Allah. Yang kedua adalah karena kita harus menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi, karena kita harus menuruti perintah-perintahnya. Artinya apa? Kesanggupan kita dalam mengasihi bukan karena keinginan kita, tetapi kita mengasihi karena Tuhan memerintahkan kepada kita. Sekali lagi ya, ini arti dari statement saya yang di bagian kedua ini. Kesanggupan kita dalam mengasihi bukan karena keinginan kita. Kita daging loh, ya kan? Kita daging. Sulit bagi kita memang untuk mengasihi. Tapi kesanggupan kita dalam mengasihi itu bukan karena keinginan kita, tetapi kita mengasihi karena Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Ya, jadi kalau Tuhan yang memerintahkan, nggak ada alasannya Bapak Ibu ya, untuk kita tidak bisa menuruti yang namanya apa? Perintahnya itu. Dia yang memerintahkan kepada kita. Dia yang menyuruh kita untuk bisa mengasihi. Makanya dengan ini dikatakan kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu ketika kita mengasihi Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Itu dalam Alkitab ya, terjemahan Alkitab yang terbuka di dalam ayat 2 itu, ya isinya begini. Dengan ini
kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu siapa? Mereka yang percaya kepada Yesus. Yaitu ketika kita mengasihi Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Jadi selalu selaras. Nah, ini Bapak Ibu ya, selalu selaras. Selarasnya di mana? Kalau kita bilang kita mengasihi orang-orang di sekat, anak-anak Allah tadi atau orang-orang percaya itu, berarti dikatakan kita harus mentaati Allah, mentaati Allah dan mengasihi Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Atau kita putar, saya putar saudara. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah dan mentaati perintah-perintahnya, itu berarti kita juga harus mengasihi anak-anak Allah. Makanya kasihnya Tuhan itu, kasih dalam Alkitab ya, yang berkaitan dengan perintahnya itu, kasih dalam Alkitab itu sangat seimbang sekali. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah, wajib mengasihi sesama. Kalau kita bilang kita mengasihi sesama kita, wajib mengasihi Allah. Makanya dikatakan, kalau ada orang yang berkata dia mengasihi Allah, tetapi dia membenci sesamanya, wah, dia pergabus, saudara. Ya kan? Dia pergabus, dia pembohong. Ya, pembohong yang sangat besar. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah, membenci sesama kita, itu berarti saudara, kita membohongi Tuhan. Kenapa kita membohongi Tuhan? Karena Allah itu tadi hakikatnya kasih. Dia tahu persis bagaimana kondisi kita. Benar nggak kita mengasihi sesama kita? Ya, dalam ayat 3 dikatakan begini, karena inilah kasih Allah, bahwa kita mentaati perintah-perintahnya, dan perintahnya tidaklah berat. Nah, ini selalu saudara. Ya, perintah itu katanya nggak berat. Nggak berat, saudara. Karena apa nggak berat? Tadi balik lagi ke poin yang pertama tadi. Di dalam dirimu dan di dalam diriku ada hakikat Allah. Ada benih ilahi. Ya, benih ilahi yang disebut dengan apa? Benihnya itu kasih. Ya kan? Makanya dikatakan perintah-perintahnya itu nggak berat. Ya, yang bikin jadi berat itu apa? Yang bikin jadi berat itu egomu. Yang bikin jadi berat itu apa, saudara? Yang bikin jadi berat itu adalah karena engkau tidak pernah membuka hati dengan baik untuk memahami kasih yang bersumber daripada Allah itu. Kita mengasihi orang karena ada maunya. Nah, ini bahaya nih, saudara. Kita baik kepada orang karena ada maunya. Kita mengasihi orang karena ada maunya. Kalau itu yang kita lakukan, itulah yang membuat kita tidak mampu untuk mewujudkan perintah-perintah Allah itu. Nah, makanya dikatakan di sini, perintah yang mana yang harus kita taati? Ya, perintah yang harus kita taati kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 16. Itulah perintah yang harus kita taati. Ya, saya baca ayat 9 sampai 13 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, sekali lagi saya baca dalam Alkitab yang terbuka, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihimu. Tetaplah tinggal dalam kasihku. Jika kamu mentaati semua perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Sama seperti aku telah mentaati perintah Bapa dan tinggal dalam kasihnya. Hal ini aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalammu, sehingga sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ada beberapa catatan, saudara, yang dicatat dalam ayat 9 sampai dengan 13 ini, yang berkaitan dengan perintah-perintah itu. Perintahnya dikatakan adalah kita diminta untuk saling mengasihi. Ya kan? Kita diminta untuk apa? Saling mengasihi. Ayat 12, coba lihat sana. Inilah perintahku, kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dobel lagi, saudara. Saya mampu mengasihi orang karena Yesus telah mengasihiku. Aku mampu mengasihi saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Saya mampu mengasihi saudara karena saya telah dikasihi oleh Tuhan. Karena Yesus telah mengasihiku. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih yang dibuat oleh Yesus kepada kita. Karena Yesus itu menerima kita apa adanya, seharusnya kita menerima orang apa adanya. Karena Yesus itu tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, seharusnya kita juga tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Itulah kasih. Ya kan? Coba kalau dibeda-bedakan kita, saudara. Apa yang menarik dengan saya? Apa yang menarik dengan saudara?
Ya, apa yang hebat buat kita saudara? Karena apa? Karena Alkitab mengatakan semua kebaikannya Tuhan, kebaikan daripada manusia itu, kehebatan daripada manusia itu yang dikatakan oleh Paulus. Masa laluku itu semuanya kuanggap sampah. Ya, banyak orang merasa diri hebat saudara, tapi dia nggak mampu mengasihi. Kenapa dia tidak mampu mengasihi? Itu tadi persoalannya di situ saudara. Ya, persoalannya adalah karena dia tidak sadar dia sudah dikasihi oleh Yesus. Makanya dikatakan di sini, perintahnya adalah kita diminta untuk saling mengasihi dengan cara apa? Meniru teladan ilahi dengan tinggal di dalam kasih. Coba lihat ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihimu. Tetaplah tinggal dalam kasihku. Jadi Allah mengasihi. Ya Pak Yesus, Tuhan Yesus katakan, ya, seperti Bapa telah mengasihi aku. Nah, ini saudara, Bapa mengasihi, demikianlah aku telah mengasihi. Jadi Yesus mau berkata begini sekarang kepada kita. Bapa mengasihi Yesus. Dan sekarang kasih yang dimiliki oleh Bapa yang ada di dalam Yesus itu sekarang dicurahkan kepada kita. Ya, makanya dikatakan kita harus meniru teladan ilahi. Ya, dengan apa? Dengan tinggal di dalam kasih. Ya, kalau taat perintah, kita akan tinggal dalam kasih. Jadi kalau kita mentaati perintah-perintahnya tadi itu, kita akan tinggal di dalam kasih. Kalau kita mampu melakukan perintahnya untuk saling mengasihi, nah itu yang dikatakan, maka sukacita Kristus ada di dalam kita, dan sukacita kita menjadi penuh. Sekali lagi garis bawahi, kalau saya dan saudara mampu mengasihi, maka sukacita Kristus ada di dalam kita. Karena itu hakikatnya Kristus, sama dengan Bapaknya, adalah kasih, hakikatnya juga kasih. Jadi kalau kita mampu mengasihi katanya, maka sukacita Kristus itu ada di dalam kita. Dan akhirnya sukacita kita itu menjadi penuh. Kenapa? Karena ada sukacita Kristus yang menambahinya di dalamnya. Luar biasa kan saudara? Makanya jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Ya, jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Jadi taatilah perintah-perintahnya untuk mengasihi seorang akan yang lain. Yohanes pasal 15 ayat 14-17 dikatakan lagi begini. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa-apa yang dilakukan oleh tuannya. Akan tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena semua yang aku dengar dari Bapa telah aku beritahukan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang telah memilih kamu, dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, sehingga sehingga apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Inilah perintahku, kamu harus saling mengasihi. Dalam pembacaan dari Alkitab yang terbuka tadi saudara, dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, saya mencatat di dalam bagian ini ada beberapa catatan yang penting. Dikatakan oleh Yesus begini, kita adalah sahabat Kristus jika kita mampu saling mengasihi. Wah, aku nggak nyebut kamu hamba loh. Ya, kalau kamu mampu saling mengasihi katanya, aku nggak mau nyebut kamu hamba. Padahal kita kan menghambakan diri kepada Kristus. Tetapi karena perintahnya tadi untuk saling mengasihi saudara, sekarang Tuhan naikkan grade-nya. Aku nggak menyebut kamu lagi hamba kalau kamu mampu saling mengasihi. Makanya dikatakan Tuhan memilih kita untuk pergi menghasilkan buah. Buah itu apa di sini? Buah itu bicara kasih. Ya, buah yang paling utama yang kita hasilkan adalah kasih. Itu yang paling inti saudara. Banyak buah yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita ini, tapi yang paling utama dan terutama itu adalah kasih. Ya, Tuhan mau supaya buah kita tetap, yaitu apa? Buah kasih itu tetap. Ya, mau susah, mau senang, mau diberkati,
mau dipojokkan, mau tidak dihargai, mau dalam kondisi apapun, tetap tampilkan yang namanya apa? Kasih. Luar biasa ya saudara ya. Tetap tampilkan kasih. Jangan robah saudara. Orang terlalu banyak merubahnya. Ya, orang merubah dan tidak sanggup mengasihi karena apa? Karena catatannya dikatakan dalam bagian ini. Karena dia tinggal dalam egonya. Dia tinggal dalam maunya. Dia tidak melepaskan yang namanya apa? Semua keegoan demi keegoan itu. Kalau kita mampu mengasihi, maka apa yang kita minta kepada Bapa akan diberikan kepada kita. Atau saya garis bawahi begini. Orang yang mengasihi itu akan selalu diberkati Tuhan. Orang yang mengasihi itu doa-doanya akan dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia kan gak benci sama siapa-siapa. Ya, kenapa doamu gak dijawab oleh Tuhan? Karena engkau benci. Engkau gak mampu mengasihi. Ya kan? Engkau tidak mampu melepaskan hatimu seluas-luasnya. Engkau tidak mau berbesar hati kepada orang-orang di sekitarmu. Engkau terlalu menghargai dirimu, saudara. Berhenti menghargai diri sendiri. Ya, berhenti menghargai diri sendiri. Karena semakin engkau menghargai dirimu, semakin engkau tidak melihat jawaban dari doa-doamu. Berhenti menghargai diri sendiri. Demi perintah daripada Tuhan, kita harus melepaskan harga diri kita. Ini kata kuncinya ya. Lepaskan harga diri kita. Buka hati kita seluas-luasnya kepada kasih Kristus. Sehingga hanya kasih Kristus yang menjadi perintahnya itulah yang tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mudah mengasihi orang lain. Apalagi yang harus saudara tunggu? Mengasihi adalah perintah. Kita tidak bisa mengelakkan diri dari orang yang sudah engkau benci bertahun-tahun lamanya. Dari orang yang kau sudah musuhi dalam gereja ini bertahun-tahun lamanya. Ya kan? Ya. Dari orang yang mungkin sudah saudara pinggirkan demi ketenaranmu. Saudara, ini saatnya engkau bertobat kembali. Istilah orang Jakarta bilang samperin dia. Kontak dia kembali. Ulurkan tanganmu kembali. Buka hatimu. Karena ini perintah. Engkau harus mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi segala sesuatu? Karena kita telah dilahirkan dari Allah. Dan yang kedua, karena kita harus menuruti perintah-perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Materaikan di dalam hati kami. Supaya firman-Mu menjadi firman yang utuh. Yang boleh memberkati setiap perjalanan hidup kami. Buka hati kami untuk mengasihi. Jangan menutup benih ilahi yang ada dalam diri kami. Karena kesombongan, ego, dan segala sesuatu yang kami taruh di dalam hati kami. Tapi biarlah mulai pagi ini kami mau belajar melepaskan semuanya. Karena kami adalah sahabat daripada Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Dan segala sesuatu yang terjadi dalamnya. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Sehingga segala kebaikan demi kebaikan Tuhan boleh terjadi di sana. Boleh memberkati dan boleh menolong. Supaya bangsa dan negara kami ini juga boleh ada dalam kemakmuran yang daripada-Mu. Berkati jemaat-jemaat-Mu, mereka yang terpapar mungkin karena COVID-19 ini, biarlah Tuhan menolong, mengangkat. Dan mereka yang mungkin sedang vaksin, Tuhan tolong juga. Semua jalan yang dibuat oleh pemerintah kami, biarlah semuanya boleh memperbaiki masa depan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Biar Roh Kudus hadir dan terus menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Dalam Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu pemberitaan firman Tuhan. Senang boleh bertemu dengan saudara. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Shalom.